salam sejahtera selalu dalam kasih Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, Dia layak kita sembah dan kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Bapa. Sehingga kami ada sekarang semangat Tuhan, kami untuk kebaikan dan sangat ajaib Tuhan. Haleluya. Glory, glory, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Kita mau semua bangkit diri, kita mau katakan haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Allah, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Di atas puji-pujian penyembahan kami Tuhan, layakkan kami untuk menyembah-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Untuk kami memuji, untuk kami menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bila ada kuasa lain yang bukan berasal daripada-Mu, kami bersatu hati, kami mau teguh dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu yang bertatah di atas ruangan ini, di hati kami terlebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih berdiri, amin. Haleluya, kita masih mau tinggikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihatku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihatku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihatku. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan. Kita sudah tinggikan nama Tuhan. Di perasaan yang kita menerima sebagai dari firman Allah. Sebab Allah turut bekerja dalam segala kehidupan kita. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, boleh lambaikan tangan saudara buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam setiap permasalahan kami Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang selalu berserta kami Tuhan. Kau selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih kemuliaan Tuhan. Haleluya.
semua percayakan semua itu dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi umatnya, mengasihi orang yang percaya kepadanya. Tidak akan dibiarkannya kita sendirian, tidak akan dibiarkannya kita terjatuh. Dia tetap selalu menyertai saya dan saudara. Dia selalu senantiasa memberkati, bahkan rancangannya akan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Kita doakan dengan iman kita. Allah terus bekerja. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Oh, masa hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kita mau katakan ulang, kita semua bangkit berdiri. Amin. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi. Amin. Semua masalah kita. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Oh, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Oh, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Sekali lagi, Yesus besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Kita katakan kita. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa. Kau yang sanggup. Kau yang sanggup memberkati kehidupan kami Tuhan. Walaupun badai terjadi, tapi kami percaya di dalam Engkau badai itu akan berlalu dan terang akan timbul karena kami ada bersamamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Urapi dengan luar biasa Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami yang hadir pada saat ini Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Amin, amin, amin. Yang percaya semua boleh katakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Silakan duduk semua. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Sebab Yesus luar biasa. Haleluya. 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 Amin. 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 Puji Tuhan ya. Jangan takut-takut tepuk tangannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, mari pegang Alkitab kita. Firman Allah akan berbicara tentang habis gelap, terbitlah terang. Nah ini ya, jadi mari kita pegang Alkitab kita. Kita berdiri sekali lagi bersama. Katakan di hadapan Tuhan ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara ada buka renungan tadi pagi. Terdapat di mana ayat masnya itu? Mazmur berapa? Ya. Mazmur berapa? 100. Mazmur 112 ayat yang keempat. Mazmur 112 ayat yang keempat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Allah akan berbicara tentang habis gelap terbitlah terang. Amin. Puji Tuhan sama-sama. 2, 3. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Amin. Puji Tuhan. Lebih keras lagi. Saya ingin lebih tegas ya. Lebih tegas. Bukan lebih keras tapi lebih tegas baca firman Tuhan. 2, 3. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dalam terjemahan lain ini ayat ini sebenarnya dia menggunakan kata benar ya. Habis gelap terbitlah terang. Saudara pernah pernah mendengar ya falsafah atau semboyan ini dari salah satu tokoh nasional kita, seorang wanita namanya R.A. Kartini ya, namanya R.A. Kartini. Muncul ini semboyan ini, habis gelap terbitlah terang. Tapi sebenarnya saudara, kalimat ini, semboyan ini sudah ada di Alkitab. Mazmur Daud itu ya, pemazmur maksudnya di sini saudara, sudah menuliskan itu. Firman Tuhan. Saya nggak tahu apakah itu lahir dari inspirasi dari sang tokoh nasional ini atau ada juga dipetik dari sini, ya kita tidak tahu saudara. Tetapi firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa setelah gelap ada terang. Amin saudara. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita digambarkan seperti sedang mengalami atau sedang ada di masa-masa gelap, kegelapan. Artinya apa? Kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang berat, ya, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan sampai kepada ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, karir, bisnis, semua terdampak ke sana. Ini masa-masa gelap, masa-masa berat yang sedang kita hadapi oleh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi percayalah, kita pasti akan melewati saat-saat berat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca dalam renungan itu dikatakan dalam dunia tumbuhan atau flora atau tumbuhan. Jadi faktor gelap itu juga menjadi penentu untuk sebuah tumbuhan itu bisa bertumbuh dan bisa berbunga kemudian berbuah. Jadi maksudnya begini saudara, ya. Kalau tumbuhan itu kalau cuma kena terang terus, dia juga tidak akan menghasilkan bunga termasuk buah.
Jadi mesti ada unsur gelap yang akan mendukung, menentukan juga faktor pertumbuhan sebuah tumbuhan. Bertumbuhnya dan bahkan berbunga dan berbuahnya sebuah tumbuhan. Dalam hidup kekristenan kita, saudara, kalau kita cuma berkat-berkat terus, hal-hal yang enak terus, justru akan membuat kita terlena. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita ada di masa-masa sulit, ada di masa-masa berat, ada di masa-masa kegelapan dalam gambaran firman Tuhan ini. Tapi keadaan itu sebenarnya menentukan untuk kita bertumbuh, untuk kita berbunga, dan untuk kita berbuah. Amin, saudara. Untuk kita bisa produktif hidup, maka faktor gelap ini, faktor berat ini cukup sangat menentukan hidup kita. Nah, mari kita akan buka di dalam kitab Yeremia pasal 11. Yeremia 29 maksud saya. Yeremia 29. Yeremia pasal 29. Haleluya, puji Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 1. Kalau saudara perhatikan dalam Yeremia 29 ayat 1 ya. Untuk judul perikop saja saudara sudah mulai paham, mengerti di sana. Dikatakan di sana, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi ini berbicara tentang orang Israel, orang Yehuda yang ada di yang dibuang ke Babel, yang ada dalam masa tawanan atau tahanan kerajaan Babel melalui Raja Nebukadnezar. Nah, saudara perhatikan, saya baca ayat 1, saudara simak baik-baik ya. Saudara baca tapi baca dalam hati aja ya. Saya yang bacakan ayat ini. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini, mari ayat 11 sama-sama, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah berkata dalam ayat yang ke-11, Allah memiliki rancangan kepada umatnya itu masa depan yang penuh harapan. Jadi ada masa depan yang cerah. Ini berbicara tentang hari siang,
Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dari ayat 1 Yeremia 29, pada waktu itu umat Tuhan sedang ada di masa-masa kegelapan. Kenapa? Firman Allah mengatakan waktu itu umat Tuhan, orang Yehuda itu sedang ada ditawan di Babel. Sedang dalam tawanan di Babel. Ini masa-masa yang sulit. Mengingat beberapa tahun lalu mereka sudah dari Mesir, dari masa perhambaan, keluar dari Mesir, sudah tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang subur. Tapi Tuhan izinkan mereka ditawan di negeri Babel. Ini masa-masa yang berat, ini masa-masa yang sulit dialami oleh orang Israel. Tapi dengar baik-baik, masa yang sulit, masa yang berat itu adalah juga alat Tuhan. Adalah apa? Bagian Tuhan untuk menentukan pertumbuhan, untuk menentukan nanti Allah akan memberkati bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang patut kita renungkan saat ini dikatakan begini. Ketika orang Israel ada di masa tawanan, ketika orang Israel ada di masa perhambaan, datanglah surat Nabi Yeremia kepada mereka. Dengar baik-baik surat itu. Ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi maksudnya di masa di tanah pembuangan, bangun rumah di sana. Ya. Kemudian apa? Berkebun. Nih, bercocok tanam. Di masa kegelapan jangan diam. Di masa yang sulit jangan diam. Bangun rumah, kerja, bercocok tanam. Kalau saudara ada sekarang, kita ada di masa COVID-19, jangan membuat kita santai. Tapi kita mesti apa? Kerja. Kita mesti berusaha. Yang berkebun, bercocok tanam. Yang berbisnis, tetap berbisnis. Yang berkarir, tetap berkarir. Apalagi? Jangan santai-santai hari-hari ini, saudara. Ya. Yang kerja dengan giat. Walaupun ada di masa tawanan, di pembuangan, kita mesti produktif ini hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dikatakan selanjutnya, saudara apa? Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Yang belum menikah, cari istri. Kata Nabi Yeremia. Yang sudah menikah, jangan lagi cari istri atau cari suami. Cukup satu ya. Yang masih sendiri, cari pasangan hidup. Yang wanita, cari suami. Nih, ayat 6. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Nih, orang tua yang sudah punya anak dewasa, carikan pasangan untuk anakmu. Yang anakmu perempuan, carikan dia suami. Yang anaknya laki-laki yang sudah dewasa, ya, carikan apa? Istri. Berkembang biak. Kalau sekarang sih jangan juga terlalu apa ya, karena pemerintah kan punya program KB, saudara ya. Yang penting mesti berkembang biak. Bertambah-tambah banyak, saudara. Walaupun di masa kegelapan, tapi mesti produktif. Dalam hal apa, keturunan produktif. Sekarang justru banyak yang wanita-wanita, ibu-ibu yang hamil. Karena apa? Banyak di rumah kan. Jadi produktif juga ternyata ya. Banyak teman-teman yang saya dengar, wah, keluarga-keluarga udah hamil-hamil karena memang produktif. Ya memang tetap produktif. Amin. Pak Ali masih produktif. Pak Kiding produktif, saudara ya. Bertambah banyak, kita mesti kerja, usaha. Haleluya, amin. Walaupun ada di masa kegelapan, tetap kita produktif.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pemerintah sudah menetapkan kita sekarang sudah masuk di era namanya new normal. Apa maksudnya new normal itu sebenarnya? Ya, walaupun COVID masih berjalan, itu tidak akan menghambat sikap produktivitas kita. Kita harus tetap produktif di masa-masa COVID-19 ini. Jadi jangan sampai gara-gara virus kita tidak produktif lagi. Kita mesti melakukan hal-hal yang berguna. Amin, saudara. Hal-hal yang positif. Lakukan hal-hal yang positif. Saya bilang tadi pagi juga. Di Manado sekarang, ya, apalagi aparat keamanan polisi sedang giat-giatnya, saudara, untuk menertibkan orang-orang yang keras kepala di sana. Kalau sudah di atas jam 10 itu nggak ada lagi yang mesti kumpul-kumpul. Di atas 3 orang ketahuan, saudara, ya, polisi patroli kedapatan di atas jam 10 di sana karena peningkatan di sana cukup signifikan di Sulawesi Utara. Ya. Di kampung-kampung pun demikian, sudah. Kalau kedapatan dicambuk, tidak mengenal anak muda, orang tua pun disuruh push up. Masih sementara dalam posisi push up, dicambuk 3 kali. Sambil marah polisinya bilang, lebih baik kalian sakit kena cambuk. Paling 3 hari, 5 hari bengkak-bengkak, pedes-pedes ya. Tapi kalau kalian kena COVID, kalian meninggal tidak dilihat orang. Benar juga sih ya. Tegas mereka, saudara. Ya. Sampai satu ketika ada seorang pemuda, memang kerjaannya, saudara, mabuk, ya, kerjaannya di daerah Bitung sana, kerjaannya mabuk, wah, murah-murah, enggak ada hal positif yang dia lakukan. Orang tahu dia itu memang enggak ada kerjaannya nih. Akhirnya ketangkap dia di satu malam sama tim polisi itu, saudara. Dia ditangkap, dimarah-marah, dicambuk, disuruh push up, disuruh sit up lagi, lompat-lompat. Habis itu ditanya, kamu ini enggak tobat-tobat ya? Karena dia sudah berapa kali kena tangkap, dicambuk, dia enggak tobat-tobat ya. Bagaimana kalau kamu didapati positif virus corona? Enggak tahu apakah dia setengah mabuk, dia bilang, oh saya bersyukur Pak Komandan. Dia bilang, Dan, di sana kan kalau polisi bilang, Dan, saya bersyukur Dan. Kenapa kamu virus positif corona kok kamu bilang bersyukur? Ya paling tidak kan ada hal positif dalam diri saya. Jadi orang pikir kan, wah semua negatif dalam dirinya, mabuk, tidak ada kerjaan. Jadi kalau kamu kena positif virus corona, bersyukur. Iya bersyukur, paling tidak ada hal positif katanya dalam diri saya. Oh, itu sih positif yang salah namanya itu, saudara ya. Jadi kita mesti tetap produktif walaupun di masa-masa COVID-19. Amin, saudara. Kita mesti bekerja, kita mesti berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang berkarir, tingkatkan terus karir kita. Yang berusaha berbisnislah dengan giat, dengan kerja. Yang apalagi, yang ngajar, yang kerja apa saja, kerjakan saja, saudara. Firman Allah bilang, surat Yeremia kepada orang umat Tuhan, kamu kerja. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Dengar baik-baik firman Tuhan, katakan apa? Tidak selamanya gelap itu akan berjalan terus. Gelap itu tidak akan selamanya. Masa pembuangan, masa tawanan itu tidak akan terus selamanya dialami oleh orang Israel. Satu saat nanti genap 70 tahun, aku akan tepati janjiku. Aku akan kembalikan kalian ke tempat yang semula, yaitu di tanah perjanjian, di tanah Yerusalem sana, di mana di sana tanah yang subur, kalian bisa bebas menghasilkan hal-hal yang produktif, dan di sana Tuhan akan memberkati mereka. Ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Amin. Saudara tahu, Tuhan sudah punya rencana masa depan yang cerah buat kita. Tuhan sudah punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Ada cahaya terang yang Tuhan sediakan buat kita di masa yang akan datang. Ada sinar terang masa depan yang cerah yang Tuhan sudah sediakan buat kita umat Tuhan di hari yang akan datang. Tapi ingat, faktor ada dalam kegelapan. Faktor ada dalam kesulitan. Faktor yang ada dalam hal-hal berat. Itu juga Tuhan izinkan untuk menentukan kita meraih janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Jadi kalau kita ada di masa-masa sulit, masa-masa berat, jangan putus asa. Kita terus berproduktif, berproduksi terus saudara ya. Sampai saudara akan melihat nanti, tiba-tiba Tuhan berkati saudara dengan luar biasa. Saya optimis kita pasti akan melewati masa COVID-19. Nggak tahu sampai kapan, tapi kita pasti akan melewati itu. Amin, saudara. Dan ketika itu lewat, saudara yang tetap setia kepada Tuhan, engkau akan diberkati dengan berkat yang berlipat dari Tuhan. Karena Tuhan sudah janjikan Dia akan memberikan masa depan yang cerah. Ayat 12, perhatikan ya. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Apa maksud firman Tuhan? Ketika kita ada di dalam masa-masa sulit, Tuhan perintahkan dan Tuhan suruh kita produktif secara lahiriah. Tapi ingat, kita mesti juga produktif secara rohani. Amin. Kita mesti produktif secara rohani. Artinya apa? Di masa sulit dan berat ini saudara, di masa sulit dan berat kegelapan ini, kita mesti giat datang berseru kepada Tuhan. Dan percayalah ketika kita datang berseru, Dia akan mendengarkan kita. Di masa sulit ini, kita mesti produktif mencari Tuhan. Jangan cuma cari-cari duit, jangan cuma cari-cari ini. Kita tidak cari Tuhan. Kita produktif secara lahiriah, tapi kita tidak produktif secara rohani. Kemudian dikatakan, dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Puji Tuhan. Haleluya. Produktif secara lahiriah, produktif secara rohani. Amin, saudara. Maka engkau akan mendapatkan janji berkat. Maka engkau pasti akan masuk di masa-masa terang. Habis gelap, terbitlah terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. 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 Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan saat ini. Kita datang kepada Tuhan pagi, siang, hari ini. Kita ada bersama Tuhan dan Tuhan hadir di tengah kita saat ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita ada di masa-masa sulit. Kita ada di saat-saat berat. Kita ada mungkin di masa-masa kegelapan, tapi percayalah terang yang baru Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan yang sulit ini. Kita harus tetap terus bangkit. Kita harus tetap terus bangkit. Kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap kerja. Kita harus tetap giat dalam segala hal. Baik secara jasmani terlebih secara rohani. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara.
Yesus melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Jangan putus asa, tetap optimis menjalani hidup ini. Karena Allah sudah menyediakan rancangan masa depan yang penuh harapan buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus dan pujilah Allah. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama serukan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bawa korban persembahan. Kita mau berdoa dulu. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik pada kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tiba saatnya kami akan berikan korban kepada kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa. Kami akan memberi ya Tuhan usaha pekerjaan kami ya Bapa, baik kami pegawai negeri, swasta, wirausaha, apapun itu ya Tuhan, yang tidak menyimpang dari firman-Mu ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang akan kami berikan ini Bapa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berikan kabar persembahan kami Bapa dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, usahakan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dudukan dan selamanya, kuasanya tak berubah. haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, amin. Kami menyampaikan sesuai dengan hasil pertemuan Gembala dan Majelis serta pengurus inti gereja beberapa hari yang lalu disepakati bahwa bulan Juli berjalan ke depan, kita masih beribadah dengan waktu seperti yang berjalan selama bulan Juni ini. Maksudnya ibadah pertama jam 8 sampai jam 9 dan ibadah kedua jam 10 sampai jam 11 sambil kita mengikuti perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Maksudnya kita tetap 2 kali ibadah. Tapi biasanya kita ibadah yang kedua itu malam, ya, ibadah malam. Tapi untuk saat ini belum memungkinkan untuk kita mengadakan pertemuan pada malam hari dalam bentuk ibadah. Jadi kita masih bulan Juli ini masih tetap mengadakan jam 8 sampai jam 9 dan jam 10 sampai jam 11. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun demikian itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, baik saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ini, ya. Jadi kami juga sudah membicarakan kemarin untuk kita jemaat Tuhan, ya, yang masih ada beberapa jemaat yang memang sudah menyatakan belum bisa datang ibadah dulu untuk sementara ini. Ya, pertama karena ada yang masih punya anak kecil, ada yang sudah, yang pasti anak-anak kecil sekali, dan kemudian lansia
ya, lansia itu belum memang diperkenankan untuk datang beribadah ya, komunal seperti ini, bersama maksudnya. Nah, kemudian bagi mereka yang sakit, yang kira-kira merasa meriang-meriang, ya sesuai protokol kesehatan, jangan dulu datang beribadah di situ. Tetapi pihak pengembalaan tetap ibadah kedua itu selalu dilaksanakan live streaming seperti ini ya, melalui Facebook, akun Facebook ya, Habitatri dan Billy Manweke, atau juga Instagram. Tapi pagi ini tidak. Kita juga GPDI sudah ada Facebook Shekinah Glory ya, hanya tinggal mau dikembangkan bagaimana. Lalu kemudian kami sampaikan juga bagi jemaat mungkin yang belum tahu, kita juga sudah ada channel YouTube ya, channel YouTube GPDI Shekinah Glory Singkawang. Jadi saudara bisa melihat perkembangan gereja di YouTube ini, channel YouTube ini ya. Nah, untuk saat ini untuk saat ini kan kita masih mengikuti dulu untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kita belum mengadakan kegiatan malam secara langsung seperti ini. Jadi untuk hari-hari ini saudara, saya ingatkan saudara, setiap pagi jam 5 pagi ada doa pagi, mesbah doa ya, mesbah doa pagi. Dan saya berharap jemaat bisa mengikuti. Tetapi jika memang kondisi tidak memungkinkan karena situasi dan kondisi, ya saudara, misalnya jam 5 tak bisa, nah, jam 6 bisa saudara buka lagi Facebooknya. Jadi tayangan ulang ya, tayangan ulang jam 6 sampai jam 7 bisa ya. Kalau tidak bisa jam 5 kan bisa dibuka lagi Facebook yang akun Facebook Habitatri atau Billy Manweke, saudara bisa ikuti. Kalaupun nanti tidak bisa, nah saudara bisa lihat saja di channel YouTube, karena Bu Gembala sudah upload itu ke YouTube kita, GPDI Shekinah Glory Mesbah Doa Pagi ya. Jadi saya berharap semua tetap aktif, produktif untuk kehidupan rohani kita. Amin, saudara. Kehidupan rohani kita mesti tetap produktif. Ya. Saya lihat hari-hari ini banyak jemaat yang suka berdoa pagi. Ya. Dan banyak juga orang-orang lain, anak-anak Tuhan yang suka berdoa pagi. Ya. Kalau saya perhatikan di jam 5 subuh, ya, jam 5 subuh yang biasa kita lakukan setiap pagi ini, tapi hari Senin sampai hari Sabtu aja, Minggu tidak ada. Hari Senin sampai Sabtu ya, untuk kemarin aja kita bukan apa ya, tapi melihat ada kerinduan jemaat untuk datang cari Tuhan ya. Untuk yang doa kemarin pagi itu saudara ya, sudah sampai ribuan orang yang menyaksikan itu ya, yang ikut saya tidak tahu, tapi ada kan yang cuma lewat mungkinnya lihat-lihat, tapi sudah ada 1.200-an tayangan ya, doa mesbah pagi kita ini sudah. Berarti ada banyak orang yang sudah rindu sebenarnya. Ini maksudnya menunjukkan bahwa banyak orang yang rindu untuk berdoa sebenarnya pagi-pagi. Ya. Jadi yang mengikuti secara rutin di channel doa, bukan channel, di live streaming doa pagi kita itu saudara, sudah dari beberapa tempat, dari Amerika sudah ada, dari Filipina sudah ada, ya, dari beberapa tempat saudara sudah aktif mengikuti setiap pagi. Ya. Malah mereka ingatkan saya, jangan sampai enggak lagi katanya. Waduh, saya yang harus bangun tiap jam 4, sebelum jam 4 sudah siap-siap semua saudara ya. Jadi mereka ingatkan jangan sampai enggak ada lagi katanya. Ya. Kemarin satu hari aja kami ke Pontianak, tidak ada kan, sudah nanya-nanya semuanya pun tidak ada katanya, hari Jumat itu pun tidak ada. Sabtu ya, Sabtu. Nah, jadi saya sampaikan ini menunjukkan bagaimana mereka semangat untuk datang mencari Tuhan, produktif secara rohani. Amin, saudara. Ya, Tuhan memberkati kita semua, jemaat di tempat ini kita tetap semangat bersama Tuhan. Tuhan memberkati yang sudah beribadah saat ini, friendly. Ya, ada datang ibadah di tempat ini, Tuhan memberkati, friendly Rawis ya. Ya, dia tetap setia dengan Tuhan, semakin Tuhan berkati dia. Amin. Mari kita berdiri semua, kita akan akhiri. Ya. Nanti setelah ibadah beberapa orang ya kita yang ada kita bisa foto bersama, tapi silau ya. Kita coba ya, foto bersama di depan karena mau taruh di profil channel YouTube GPDI Shekinah Glory. Kalau selama ini kan cuma kita foto berempat ya. Tapi saya mau ganti dengan gereja dan baik
ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi pastikan engkau datang saat ini, engkau diberkati Tuhan, pulang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, naikkan sedikit lagi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati Tuhan pagi hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dengan iman dan ku yakin, haleluya. Dan ku yakin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga lebih sungguh lagi, katakan ku yakin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita katakan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dan sehingga kesakitan hingga tidak menimpa. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dan menjawab doa. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkatlah kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.